Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Alfian Rasman. Saya dari PAI semester 4 kelas B dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas UAS, ujian akhir semester, untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, yang dosen pengampunya adalah Kiai Haji Yudi Irfan Daniel. Langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu Anda sudah mempelajari filsafat pendidikan Islam. Coba Anda jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam. Jelaskan dengan komprehensif. Nah, untuk menjawab soal tersebut, mari kita jawab secara perinci, kemudian bertahap, dimulai dari pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian filosofis yang membahas mengenai seputar pendidikan, masalah yang berada dalam pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran, hadis sebagai sumber primer atau sumber utama, dan para ulama atau filsuf ilmuwan muslim sebagai sumber sekunder, sebagai sumber pendukung untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian, mengapa filsafat pendidikan Islam ini perlu dikaji dan apa manfaatnya bagi kita? Nah, dalam suatu nadoman ada nadoman yang berbunyi wakuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, yang artinya siapa saja orang yang berbuat suatu ibadah atau suatu kegiatan tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadah atau kegiatan itu akan tertolak atau ditolak. Nah, adanya filsafat ini membuat kita menjadi tahu apa yang akan kita kerjakan, karena kan filsafat itu berpikir secara mendalam, sehingga kita dapat mengetahui esensi atau makna dari apa yang kita kerjakan. Contohnya, kita diperintah untuk melaksanakan sholat, kemudian apabila kita hanya melaksanakan sholat, kita hanya sebagai sholat itu sebagai kewajiban, kemudian gerakan semata. Tapi apabila kita mengkaji dengan filsafat pendidikan Islam tentang sholat tersebut, maka kita akan mengetahui esensi atau hakikat di balik sholat tersebut, sehingga sholat kita pun akan berkualitas, tidak hanya sekedar gerakan dan bacaan semata. Untuk pertanyaan nomor 1, jadi filsafat pendidikan Islam ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, kemudian dapat membuat kita sebagai umat Islam itu berpikir kritis. Kenapa Allah memerintahkan hal tersebut? Karena ada manfaatnya, sehingga kita patuh dan lebih percaya terhadap apa yang akan kita lakukan. Kemudian juga dapat melatih kita untuk berargumentasi dan untuk berlatih kita menggunakan nalar, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, langsung ya, pertanyaan nomor 2, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, untuk yang ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam. Karena namanya juga filsafat pendidikan Islam, maka ruang lingkupnya tidak akan jauh dari filsafat, kemudian pendidikan, dan juga Islam. Filsafat itu ada dari ontologi
ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari pendidikan ada komponen-komponen pendidikan yang diantaranya pendidik, kemudian peserta didik, kurikulum, metode, strategi, dan lain sebagainya, hingga sarana prasarana. Kemudian ada Islamnya. Nah, Islam itu kita membahas apa saja, dari mulai iman, Islam, dan ihsan. Nah, kemudian dalam filsafat pendidikan Islam ada 3 yang akan dikaji, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk ontologi ini adalah untuk mempelajari hakikat adanya suatu ilmu. Contohnya hakikat adanya manusia. Dalam filsafat ini kita mempelajari adanya manusia itu untuk apa. Kemudian yang kedua ada epistemologi, yaitu mengenai sumber atau cara kita mengambilnya dari mana. Karena kita dalam filsafat pendidikan Islam maka akan didasarkan kepada sumber hukum atau sumber ajar dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu adalah nilai atau manfaat. Nah, yang dimaksud oleh nilai dan manfaat ini adalah yaitu mengenai nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan, seperti nilai-nilai moral dan etika. Jadi kita selain berilmu juga harus mempunyai etika, karena al-adabu fauqal ilmi, yaitu adab itu di atas atau lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu, orang yang beradab itu. Kemudian langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Islam memberikan tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah berdasarkan pada keyakinan yang dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan, sampai pada tingkat ketakwaan dengan kepribadian yang baik kepada sesama manusia. Menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Nah, dalam konsep Islam sendiri diajarkan konsep tentang ihsan, atau secara dalam pengertian hadis itu, dalam hadis fahbirni anil ihsan qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seakan kita itu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Apabila kita tidak bisa melihat Allah, maka akan seakan-akan Allah itu melihat kita atau Allah sedang mengawasi kita. Nah, kepada makhluk hidup kita itu harus saling menyayangi, mengasihi. Kan tadi pertanyaannya itu kepada sesama manusia. Kemudian bagaimana membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam. Tentu saja karena berdasarkan ajaran Islam, maka kita akan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kemudian kan Rasulullah juga diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, dengan adanya filsafat pendidikan Islam ini, kita diharuskan untuk mengkaji tentang nilai-nilai Islam, kemudian nilai-nilai moral, etika. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian kesananya akan menimbulkan suatu toleransi. Toleransi apa yang dimaksud? Toleransi yang pada hakikatnya kita akan bisa saling menghargai dan menyayangi terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Kemudian yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4 itu adalah kultus individu dan fanatisme kelompok dalam sebuah tatanan sosial masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seseorang pendidik untuk mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme? Dari
dari Al-Quran sendiri bahwa kita itu harus moderat atau tengah-tengah, tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu mengkultuskan. Maksudnya di sini agar apa? Agar kita bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, sehingga kita tidak terlalu mengejar kehidupan dunia dan tidak juga terlalu mengejar kehidupan akhirat, tapi kita harus memaksimalkan keduanya, 100% untuk dunia dan juga 100% untuk akhirat, sehingga kita mendapatkan hasil yang paling maksimal dalam keduanya tersebut. Nah, untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan fanatisme tersebut, maka kita harus belajar tentang toleransi tadi, kemudian tentang nilai-nilai kritis, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai agama. Kan sesuatu perkara itu yang baik itu adalah tengah-tengah, tidak lebih dan tidak kurang. Lebih buruk salah, lebih atau kurang juga itu salah, lebih salah kurang juga salah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang nomor 5, kesulitan. Pertanyaan nomor 5, kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran Islam dalam mencukupi keperluan dari aspek ekonomi mereka, terutama pada saat krisis dan resesi global seperti sekarang ini. Menurut Anda bagaimana idealnya sikap seorang pendidik terhadap dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Dalam masalah ekonomi, kemudian pada zaman seperti ini, maka tidak jauh dari jawaban yang tadi. Kita itu harus mempunyai nilai-nilai moral, beretika. Kemudian kita itu dalam berkehidupan juga kan, sesungguhnya Allah itu menyuruh kita untuk kaya. Kenapa? Karena apabila kita kaya, kita bisa membagikan atau menggunakan harta tersebut di jalan Allah, sehingga kita mendapatkan berkah dari harta tersebut. Nah, selain kita belajar tentang nilai-nilai moral atau etika, kita juga harus melatih kreativitas kita, sehingga kita itu tahu peluang-peluang bagaimana cara kita meningkatkan ekonomi kita sendiri. Apalagi bahkan kita bisa untuk meningkatkan ekonomi dari keluarga lain atau orang lain. Kemudian kita juga harus mempunyai keterampilan. Jadi kita harus memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari potensi akal, jasmani, dan hati. Jadi kita harus memanfaatkan ketiganya agar kita mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera dan berkah di dunia sampai di akhirat. Kemudian juga kita harus menunjukkan sikap profesional. Agar apa? Agar kita memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian kita akan menjadi contoh, atau orang lain akan melihat kita sebagai orang yang profesional dalam ketika menghadapi kesulitan dalam masalah ekonomi ataupun yang lain. Kemudian pertanyaan terakhir yang nomor 6, Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya guna menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan atau eksploitasi alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam? Jadi pertanyaannya, bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam melalui jalur pendidikan Islam? Karena sumber dari ajaran Islam itu terletak pada Al-Quran dan hadis, maka kita harus mengikuti atau berpedoman, berpegang teguh kepadanya. Allah menjadikan khalifah kita di muka bumi. Karena itu, sebagai khalifah atau pemimpin, kita harus menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah al-ayat surah Al-Qadim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah berkata kepada malaikat bahwa Allah menciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, bagaimana cara kita agar mengatasi masalah interaksi manusia dengan alam semesta, yaitu kita harus mengenalkan nilai-nilai lingkungan, seperti kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Kemudian apabila kita sudah berkegiatan di alam misalnya di luar, di outdoor, maka kita harus mengembalikannya seperti semula, seperti sebelum kita datang. Setelah itu kita juga harus mempunyai kesadaran lingkungan, bahwa lingkungan ini adalah milik kita. Karena kita sebagai khalifah di muka bumi, maka kita wajib untuk menjaganya dan melestarikannya. Kita tidak hanya memanfaatkannya atau memakainya, tapi kita juga harus melestarikan, menjaga, dan merawatnya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mempunyai nilai-nilai agama, karena agama itu, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya kepada sesama manusia, tapi terhadap semua ciptaan Allah. Islam itu mengajarkan kasih sayang, termasuk pada alam semesta, hewan dan tumbuhan. Jadi kita tidak hanya terfokus kepada manusia. Demikianlah jawaban ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.